Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3401. Kau bajingan. Berani-beraninya kau menuduh keluarga John seperti itu. Ekspresi Dahlia John langsung berubah setelah mendengar perkataan 39. Dia segera mengacungkan senjatanya, berniat menembaknya. Bam! Harvey York menapak tanah hingga sebuah batu mengenai pergelangan tangan Dahlia, membuat tembakannya meleset. Tenang saja, Nona John. Setidaknya selama aku di sini. Karena kau berusaha membunuh pria itu di sini, aku rasa tidak salah jika aku menganggap kau yang menyuruh pria ini menjebakku kan. Semua orang secara naluriah menatap Dahlia ketika melihat senyuman Harvey. Mata Dahlia berkedut saat dia berteriak. Kau bajingan, Harvey. Kau akan melakukan apapun hanya untuk mencemarkan nama kami. Kami akan membuatmu membayar ini cepat atau lambat. Kalau kau terus seperti ini, aku akan buat keluargamu dan teman-temanmu ikut terseret. Aku akan menggali juga makam leluhurmu. Aku akan bakar semuanya menjadi abu. Tampaknya Dahlia mengancam Harvey, tapi sebenarnya dia sedang mengutuk Elliot John saat itu. Harvey sama sekali mengabaikan Dahlia dan dengan tenang menatap 39. Ceritakan semuanya yang kau tahu. Tenang saja. Aku akan menjagamu. Aku jamin. Keluargamu, juga makam leluhurmu, akan aman. Kau bebas pergi ke negara manapun setelah ini. 39 menunjukkan senyum getir di wajahnya. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan lain. Reputasi keluarga John ternoda, tapi karena keluarga Torres melindungi Harvey, mereka enggan berkonflik lebih jauh. Itulah mengapa mereka memutuskan menggunakan orang India untuk mengembalikan harga diri mereka. Keluarga John tahu Freddy Garcia sebenarnya adalah salah satu dari 3 Demon Monk sekaligus anak tidak sah Cody Garcia. Mereka memutuskan membunuh Freddy, lalu menggunakan Cody untuk membunuh Harvey sekali dan untuk selamanya. Aku mendapatkan topeng ini hanya karena keluarga John meminta bantuan ahli penyamaran dari India. Kamu juga akan mudah menemukannya. Dia akan menjadi saksi terbaik. Rekening bankku akan menjelaskan semuanya. Kenapa aku harus melakukan ini jika aku tidak punya uang seperti itu? 39 menjelaskan semuanya dengan lemah. Pada saat ini, setiap orang waras pasti sadar bahwa ini semua hanya pengaturan. Rencana menjebak orang India untuk bertarung mati-matian dengan Harvey. Itu benar-benar mirip dia. Bajunya pun sama. Aku meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Pasti dia. Beberapa pengawal mengatakan secara naluriah sebelum mengalihkan pandangan Frankie dari mereka. Ini fitnah, Tuan Garcia. Ini fitnah. Seru Dahlia dengan sungguh-sungguh. Kalian harus percaya pada kami. Ingat persahabatan kita. Kenapa kami harus melakukan hal seperti itu? Bajingan Harvey membawa kambing hitam ke sini hanya untuk menghancurkan segalanya untuk kita. Jangan sampai jatuh ke dalam jebakannya. Bab 3402. Kamu pria yang cerdas, Tuan Garcia. Kamu pasti tahu bahwa Harvey York hanya mencoba membingungkanmu dengan kata-kata. Dia ingin memetik hasil tanpa harus terlibat dalam konflik. Dahlia John langsung menyalahkan Harvey untuk semuanya sambil menunjukkan ekspresi percaya diri. Seolah semua yang dia katakan adalah kebenaran. Meski begitu, Harvey cukup terkesan dengan sikap tenang Dahlia. Harvey maju selangkah. Jika kau begitu yakin, maka kita panggil saja polisi. Direktur Torres adalah orang yang adil dan jujur. Aku yakin dia akan memberikan jawaban yang bisa kita terima. Mata Frankie Garcia berbinar setelah mendengar pernyataan dari kedua belah pihak. Wajahnya kini menunjukkan ekspresi serius. Lalu, dia maju selangkah, seolah sudah mengambil keputusan. Jangan khawatir, Nona John. Pria hina sepertinya tidak akan bisa menipu kami. Dewan Bisnis Barata dan keluarga John memiliki kepentingan yang sejalan. Kau tidak akan mengorbankan salah satu ksatria mulia kami hanya demi keuntungan pribadimu. Kau masih mencoba memancing konfrontasi di saat seperti ini. Betapa naifnya.
Akui saja dosamu, atau akan kupaksa kau melakukannya. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Frankie. Pada titik ini, bahkan Dahlia terlihat sedikit kaget. Dia tidak menyangka Frankie akan menunjukkan sikap seperti itu bahkan setelah mengetahui kebenarannya. Harvey memandangi Frankie dengan penasaran sebelum menunjukkan senyum tenang. Sekarang aku mengerti. Kau tidak terlalu peduli pada kebenaran, atau pada nyawa orang-orangmu sendiri. Kau hanya peduli pada kentunganmu sendiri. Selama kau mendapatkan sesuatu, kau akan menutup mata terhadap kebenaran tak peduli seberapa nyatanya. Kau akan melakukan apapun untuk menyalahkanku demi menjamin kerja sama dengan keluarga John, dan melindungi kepentinganmu dalam proses itu, bukankah begitu? Frankie marah setelah mendengar Harvey membongkarnya habis-habisan. Dia tertawa dingin sebelum berteriak. Aku tidak peduli seberapa tajam lidahmu, Harvey. Katakan apapun yang kau mau. Tapi kau tetap membunuh juniorku. Kau harus membayar untuk itu. Majulah. Tangkap dia. Orang-orang mulai bergerak mengelilingi Harvey setelah mendengar perintah Frankie. Selain puluhan pendekar bersenjata, juga muncul penembak. Dahlia menahan kegembiraannya setelah menyadari apa yang telah dilakukan Frankie. Dia tertawa dingin sambil menatap Harvey. Semua orang, dengarkan perintahku. Kita akan menegakkan keadilan untuk Freddy bersama-sama. Kita akan membuat pembunuh ini membayar. Dia akan mati atas dosanya. Tidak lama kemudian, belasan pengawal Dahlia mengangkat senjata mereka. Tentu saja, orang-orang itu tidak akan ragu untuk menembak Harvey jika kesempatan muncul. Kau benar-benar orang yang tidak masuk akal rupanya. Harvey menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Sungguh, dia tidak mengira orang-orang India bisa sejahat ini. Kemuliaan, harga diri, dan kebencian tidak berarti apa-apa bagi mereka selama ada keuntungan yang bisa diperoleh. 3403. Cukup bicara. Tutup pintunya, sialan. Tidak seorang pun boleh keluar sebelum urusan kita dengan Harvey York selesai. Teriak Frankie Garcia. Tidak lama setelah itu, pintu halaman tertutup rapat. Dunia luar benar-benar terisolasi saat itu. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Tidak seorang pun akan tahu kebenaran dari situasi tersebut. Benarkah? Apa kau akan melepaskan anjing-anjingmu sekarang? Tanya Harvey dengan tenang. Kau pikir pintu ini bisa menghentikanku untuk pergi? Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkanmu dari situasi ini kali ini. Frankie tertawa kecil. Aku sudah katakan. Terakhir kali, polisi membantumu, Harvey. Aku ingin tahu siapa yang mendukungmu kali ini. Harvey dengan tenang mengangkat pedang di tangannya sebelum mengusap bilahnya dengan jari sambil tersenyum. Siapa yang memberimu ide bahwa aku butuh bantuan polisi saat itu? Mereka bahkan mungkin melindungimu. Apa maksudmu kita ditakdirkan bertemu di sini? Frankie tertawa kecil. Apakah kau bahkan layak? Jangan naif, Harvey. Kau tidak punya hak untuk mengatakan itu. Jawab Harvey dengan dingin. Tapi sebelum aku melakukan sesuatu, aku harus memperingatkanmu. Jika kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, serta menyerahkan pelaku sebenarnya untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu dan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Tapi jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Jika kita benar-benar mulai bertarung, akan terlambat bagimu untuk menyesalinya. Dahlia terbakar amarah ketika melihat Harvey bertindak begitu sombong sambil mengayunkan pedang. Secara logika, hanya orang kuat dari kalangan elit sosial yang punya wewenang untuk bersikap seperti itu. Tapi Harvey hanyalah orang luar. Dia hanya punya King of Arms yang melindunginya, tapi begitu angkuh. Sungguh konyol. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu sombong di hadapan kematian. Kalian semua pasti sangat menggelikan. Frankie menunjuk hidung Harvey sambil tertawa dingin. Serang! Teriak Frankie setelah melambaikan tangan. Para orang India bersenjata langsung maju dengan pedang mereka. Jelas, bagi orang-orang itu, kebenaran tidak berarti apa-apa. Jika Frankie percaya bahwa Harvey adalah si pembunuh,
maka itulah satu-satunya kebenaran bagi mereka. Bahkan Tuhan pun tidak bisa mengubah pikiran mereka. Dahlia membuka pengaman pistolnya dan menatap Harvey dengan dingin. Jika ada kesempatan, dia tak akan ragu untuk menembak Harvey. Sret. Sebelum Harvey sempat berbuat apa-apa, Rahel Hardy melompat keluar dari G-Wagon dan mengayunkan pedangnya ke depan secepat kilat. Kecepatan adalah satu-satunya jalan menuju keberhasilan jangka panjang. Setelah mengalami pertarungan nyata, Rahel memiliki pemahaman baru akan pepatah itu. Dalam sekejap, 3 orang India bersenjata pedang itu merasakan sakit tajam di lengan mereka sebelum terpental. Bab 3404. Rahel Hardy tampak acuh tak acuh saat dia melihat orang-orang India yang menatapnya dengan kesal dari tanah. Ia mengayunkan pedangnya sekali lagi, menebas 2 orang India yang mencoba menyerangnya diam-diam. 5 orang tergeletak di tanah tanpa kekuatan untuk melawan, sementara yang lain menunjukkan wajah serius. Mereka mengayunkan pedang sebelum menerjang maju. Rahel sama sekali tidak terganggu oleh pemandangan itu. Ia menghentakkan kakinya ke tanah sebelum melesat dengan pedang di tangan. Puff! Orang India di depannya gemetar dan jatuh ke tanah dengan tidak percaya saat pedangnya terbelah 2. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Rahel mengarahkan pedangnya ke punggung pria itu dan menusukkannya tepat ke tangan pria lainnya. Sebelum orang-orang India itu sempat bereaksi, Rahel sudah berputar di udara lalu mengirimkan semua orang lainnya terbang dengan satu tendangan. Gerakannya saat itu sungguh tidak wajar. Setelah melumpuhkan beberapa orang India, Rahel melesat secepat suara dan menebas 2 lagi. Beberapa orang India dengan busur menarik anak panah, bersiap untuk menembakkan panah ke arah Rahel kapan saja. Rahel langsung menghentakkan tanah lagi. Dalam sekejap, pedang di tanah terbelah menjadi beberapa bagian dan menangkis setiap anak panah yang mengarah padanya. Puff puff puff. Anak panah itu terbang langsung ke dada orang-orang India. Mereka terjatuh ke tanah dengan tidak percaya, lumpuh. Saat itu, tubuh mereka bahkan tidak bisa berhenti gemetar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Rahel berhasil mengatasi belasan orang India dengan mudah. Ekspresi Dahlia John berubah masam setelah melihat kejadian itu. Ia memberi isyarat, memerintahkan anak buah kepercayaannya untuk menggunakan senjata api. Sang penembak segera membuka pengaman senjatanya dan mengunci sasaran ke arah Rahel. Namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, Harvey langsung menghentakkan kakinya ke tanah dan sebuah pedang melesat keluar. Swoosh! Pedang itu langsung menancap ke tangan si penembak hingga menempel di dinding. Terdengar jeritan kesakitan setelahnya. Wajah penembak itu langsung pucat saat senjatanya jatuh ke tanah. Ia mengira hanya Rahel yang bisa bertarung, namun dia tidak menyangka bahwa Harvey juga cukup terampil. Ekspresi Dahlia dan yang lainnya juga sedikit berubah. Semua orang mengira Harvey hanya memanfaatkan keahlian Rahel sebagai King of Arms untuk pamer. Namun mereka tidak menyangka Harvey juga bisa bertarung. Dahlia tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia menggertakkan gigi sambil menatap Harvey dengan dingin. Harvey York, serunya. Kau selama ini hanya bersembunyi di balik wanita itu. Apa kau pikir bisa mengubah apapun hanya dengan beberapa gerakan? Kau hanya sampah yang tidak berguna yang berlindung di balik wanita. Berhenti berpura-pura. Harvey mengangkat bahu. Jika kau tidak senang, kemarilah dan lawan aku. Tapi sebelum itu, aku harus memperingatkanmu. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba menyerangku. Aku pria yang menepati kata-kataku. Wajah Dahlia langsung menggelap setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia ingin membalas, tapi tidak berani. Dia ingin bertindak, tapi tidak bisa setelah mengingat apa yang baru saja dilakukan Harvey. Akhirnya, dia memilih diam. Tidak mengeluarkan satu suara pun. Para penembak lain dari keluarga John sangat ketakutan setelah melihat kondisi tuan mereka yang memalukan. Mereka tidak ingin mengakui bahwa mereka takut pada Harvey, tapi mereka juga tidak berani mengangkat senjata api. Bab 3405. Pertarungan sudah memanas sementara para penembak keluarga John menunjukkan ekspresi yang mengerikan.
Meskipun Rahel Hardy telah banyak berkembang, orang-orang India juga tidak bisa dianggap lemah. Setelah mengendalikan situasi, belasan orang India berdiri dan sepenuhnya mengepung Rahel, berencana untuk melelahkannya perlahan-lahan. Niat membunuh tampak jelas dari setiap pedang mereka. Banyak orang mengincar Rahel, seolah ingin menebasnya karena dianggap tidak menghormati mereka. Rahel dengan tenang mengayunkan pedangnya, menampakkan cahaya bulan yang menyilaukan. Semua cahaya langsung menghilang saat itu juga. Yang tersisa hanyalah jejak dari serangan Rahel. Semua baja yang ditempa dengan baik patah dalam sekejap. Rahel mengibaskan tangannya, mengayunkan pedang seperti malaikat maut. Puff! Seorang pria India memegangi lengannya sambil mundur selangkah. Lalu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Hanya dalam 5 menit, puluhan orang India jatuh ke tanah, lumpuh. Saat itu, mereka semua telah kehilangan kemampuan bertarung. Rahel memiliki beberapa luka yang terlihat di tubuhnya. Ia terengah-engah, tapi masih terlihat jauh lebih baik dibandingkan para pengawal India. Dahlia benar-benar terkejut melihat pemandangan itu. Para penembak menggerakkan mata mereka dengan panik, sementara wajah mereka sepenuhnya kehilangan warna. Pada titik ini, mereka pikir Rahel akan dicincang menjadi daging. India adalah negara beradab dengan seni bela diri yang menakutkan. Secara alami, orang-orang India juga menganggap diri mereka sangat kuat. Tapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu tidak berarti apa-apa di hadapan Rahel. Mereka benar-benar dilenyapkan. Ekspresi Franky menjadi masam. Mereka semua adalah ahli dari kuil surgawi. Masing-masing dari mereka mewakili kebanggaan kuil surgawi. Namun mereka bahkan tidak bisa menghadapi satu wanita dari negara H. Wajah Franky langsung menjadi gelap sebelum ia berteriak dengan naluri. Mati! Kalian semua harus mati! Franky mengeluarkan pedang berhiaskan permata sebelum menendang meja kopi di depannya. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan, Harvey. Orang rendahan sepertimu tidak akan pernah mengerti betapa menakutkannya seni bela diri India. Aku akan membunuhmu. Aku akan membalas dendam untuk para juniorku. Sembunyilah di balik wanita itu kalau berani. Aku akan membunuhnya lebih dulu sebelum mengurusmu. Niat membunuh Franky sangat jelas, lengan bajunya berkibar di udara. Rahel mengernyit dan mundur selangkah saat merasakan aura Franky. Aura dari kedua pihak saling berbenturan di udara. Swoosh! Franky melangkah maju dan mengayunkan tangannya. Anak panah tersembunyi meluncur langsung ke arah Rahel. Betapa kejam, berbahaya, dan liciknya tindakan itu. Ketidakberdayaan orang-orang sangat jelas. Rahel tampak tenang saat mengayunkan pedangnya, menangkis anak panah itu ke samping. Swoosh! Franky menepi setelah melihat kesempatan. Ia tidak berencana menyerang Rahel lagi. Sebaliknya, ia ingin membunuh 39. Ia sedang dalam posisi tidak menguntungkan, jadi ia ingin menghabisi para saksi terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan memanggil polisi. Tanpa saksi, mengingat identitasnya dan kesaksian dari Dahlia dan semua orang di sana. Maka, akan mudah baginya untuk mengurus Harvey. Karena kekuatan jumlah tidak cukup untuk membunuh Harvey, Franky memutuskan untuk menggunakan kekuasaan pemerintah. Ia ingin memperbesar masalah. Ia ingin menciptakan sengketa diplomatik. Ia ingin Harvey mati tanpa jejak. Bab 3406. Franky berpikir, jika dia tidak bisa membunuh Harvey, orang-orang akan mati sia-sia. Kuil surgawi dan hubungan keluarga John dengan kuil itu juga akan hancur total. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang seharusnya tidak diucapkan. Tentu saja, yang paling penting adalah reputasi Franky yang akan tercemar. Bagi Franky, reputasinya lebih penting dari apapun. Kau, Tepat saat Franky mengayunkan pedangnya, Harvey menghela napas dan melangkah maju. Gerakannya sangat lambat hingga semua orang bisa melihatnya. Namun saat Harvey mengibaskan tangannya, gerakannya begitu cepat hingga tak ada yang bisa bereaksi. Pedang Franky patah menjadi dua saat bersentuhan dengan tamparan Harvey. Franky mundur, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia menyadari bahwa Harvey, yang selama ini dia pandang rendah,
ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Frankie yakin dia akan terpental oleh tamparan itu jika tidak segera menghindar. Namun saat Frankie mundur, Harvey dengan tenang melangkah maju dan mengibaskan tangannya lagi. Tampar. Ekspresi sedih muncul di wajah Frankie saat dia terus mundur. Dia tidak mengerti kenapa tamparan yang tampak biasa itu terasa begitu menakutkan. Tiba-tiba, dia merasakan rasa sakit yang tajam di wajahnya. Tidak lama kemudian, dia pingsan. Darah menyembur dari mulutnya, dan dia terpental ke udara. Harvey melangkah maju dan menangkap Frankie di lehernya sebelum tubuh Frankie menyentuh tanah. Betapa cepat dan mulus gerakannya. Semua orang terpana menyaksikan kejadian itu. Bahkan Dahlia pun gemetar. Ekspresi ngeri terlintas di wajahnya sebelum dia sempat mengambil senjata api. Harvey benar-benar membuat Frankie terpental hanya dengan tamparan biasa. Namun, Harvey sepenuhnya mengabaikan Dahlia dan justru memandang Frankie. Kau kalah. Kata-kata itu cukup untuk memenuhi hati Frankie dengan keputusasaan dan rasa tidak berdaya. Sebelum bertarung melawan Harvey, dia sudah menyelidiki Harvey melalui Ellie dan yang lainnya. Dia melakukan segalanya untuk meremehkan Harvey. Di saat yang sama, dia yakin bahwa berdasarkan data yang dia kumpulkan, dia bisa menghancurkan Harvey. Bahkan jika itu tak terjadi, mengalahkan Harvey seharusnya bukan perkara sulit. Atau begitulah pikirnya. Faktanya, Harvey dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu tangan. Harvey bahkan tidak menggunakan kemampuan khusus. Yang dia lakukan hanyalah membuat Frankie terpental dengan satu tamparan. Kenyataan itu benar-benar menghancurkan Frankie. Dia tidak percaya. Meski begitu, dia tetap mengangkat kepala dengan ekspresi dingin di wajahnya. Harvey York. Aku adalah bangsawan kesatria dan wakil ketua Dewan Bisnis Barata. Aku memiliki kekebalan diplomatik. Bunuh aku kalau kau berani. Kau akan mati secara mengenaskan jika melakukannya. Dia tersenyum. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan seaneh itu, tapi sekarang, akan memalukan bagiku jika tidak mengikuti permintaanmu. Dahlia gemetar, dia akan hancur jika Frankie juga mati di depan matanya. Dia tak punya pilihan selain menekan nomor telepon. Ada apa dengan semua keributan ini? Siapa yang menyebabkan kekacauan di aula duka anakku? Suara keras menggema tepat saat pintu ruang tunggu tiba-tiba terbuka karena tendangan. Bab 3407. Saat berikutnya, para ahli pedang muncul, diselimuti aura yang mengerikan. Mereka pasti merupakan anggota paling langka di India. Dan di tengah-tengah, terlihat seorang biksu berjubah emas. Tatapannya dingin saat ia melangkah maju dengan garang. Setiap langkahnya dipenuhi kekuatan dan dominasi yang tidak terbayangkan. Tatapan Rahel menjadi dingin saat melihatnya, wajahnya menjadi suram. Dia tahu bahwa biksu itu sangat kuat. Guru, Tuan Garcia. Namun, Frankie dan Dahlia justru tampak sangat gembira saat melihat biksu itu. Seolah-olah biksu tersebut bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Biksu itu adalah salah satu dari 3 biksu besar India yang mengakui dirinya sebagai seorang ahli dari kuil surgawi dan juga pelayan dari Istana Emas, Cody Garcia. Konon dia sudah berada di tahap awal menuju menjadi dewa perang. Kekuatan yang dimilikinya luar biasa. Dahlia berharap bisa menamparkan Harvey hingga babak belur. Itu akan sempurna kalau terjadi. Cody sama sekali mengabaikan semua orang dan memainkan tasbih di tangannya. Dia memandangi Harvey dengan tatapan aneh. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Harvey, tetapi dia tahu bahwa Harvey terus berkonflik dengan orang-orang India. Karena Harvey, semua rencana orang India di Floodwell hancur berantakan. Cody sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Namun, dia memiliki pengendalian diri yang baik, dia menarik napas dalam-dalam dan melafalkan doa dalam hati untuk tetap tenang. Bagaimanapun, murid kepercayaannya, Frankie, masih disandera. Jika Frankie mati juga, maka warisannya akan lenyap sama sekali. Harvey tidak menunjukkan emosi sedikit pun saat menatap aura menakutkan dan pandangan mematikan Cody. Dia tidak merasa gentar sedikit pun karena ketakutan. Lepaskan muridku, anak muda.
Aku sudah tahu tentang insiden Freddy. Aku akan meminta seorang ahli untuk menyelidiki kembali situasinya. Kau akan mendapatkan pembenaranmu. Jika kau memang tidak bersalah, orang-orang India tidak akan mengganggumu lagi. Pemerintah juga tidak akan mengejarmu. Sebagai bentuk permintaan maaf, kami bahkan akan menganggapmu sebagai teman. Cody menampilkan senyum tulus. Kau harus tahu, aku salah satu dari 3 biksu besar India. Aku tidak pernah mengingkari kata-kataku. Selama kau menunjukkan sedikit rasa hormat, aku akan memastikan kau mendapatkan kompensasi yang layak. Kau orang yang cerdas. Kau pasti tahu apa yang harus dipilihkan. Harvey dengan tenang menilai Cody sebelum menunjukkan senyum tipis. 3 biksu besar. Maaf. Aku belum pernah mendengar tentang kalian. Yang aku tahu hanya 3 Demon Monk. Lagi pula, aku tidak tertarik dengan kentunganmu. Selain itu, biksu palsu sepertimu tidak memiliki tempat di sini. Karena itu, Harvey dengan tenang menendang perut Frankie. Terdengar suara keras, Frankie menjerit kesakitan, wajahnya langsung pucat. Dia lumpuh. Harvey membuatnya pingsan hanya dengan 1 tendangan. Harvey kemudian melemparkan Frankie ke samping, seolah-olah Frankie hanyalah sampah. Sejak saat itu, bakat terbaik India yang katanya luar biasa, telah menjadi bukan siapa-siapa. Bab 3408. Bahkan jika polisi menangkapnya, dia hanya bisa dipenjara selama 2 hari. Bagaimanapun, dia memiliki kekebalan diplomatik. Namun bagi orang India, yang mengutamakan kepentingan pribadi, Frankie telah kehilangan segalanya saat dia dilumpuhkan. Akan lebih baik jika dia langsung dibunuh. Hidup Frankie telah menjadi neraka. Tuan Muda Garcia. Orang-orang India tersadar setelah melihat Frankie memuntahkan darah. Orang-orang bergegas ke depan untuk mengangkatnya, tetapi ekspresi mereka berubah panik saat memeriksa nadinya. Dia lumpuh. Teriak mereka, suara mereka bergetar. Wajah Cody langsung menggelap. Apa yang kalian katakan? Teriaknya, matanya memerah. Dia telah melalui segala macam kesulitan, karena dia adalah salah satu dari 3 biksu besar. Namun, setelah melihat murid kesayangannya dilumpuhkan di depannya, setelah melihat warisannya diputus begitu saja, Cody hanya ingin berteriak. Dia tidak pernah menyangka Harvey akan tetap tidak menghormatinya meski dia telah mengungkapkan kekuatannya, identitasnya, dan keadaannya. Berani-beraninya dia melumpuhkan Frankie. Saat ini, Cody ingin menamparkan Harvey sampai mati demi meredakan amarahnya. Orang India lainnya juga berteriak marah, tempat itu langsung berubah menjadi kekacauan total. Rahel secara naluriah berdiri di depan Harvey. Dahlia dan yang lainnya langsung meninggalkan aula. Mereka takut terlibat dalam pertarungan besar. Tidak seorang pun berani mengarahkan senjata ke Harvey. Bagaimanapun, mereka tahu pria itu pasti orang gila. Ekspresi Dahlia tampak menyedihkan saat dia bergumam. Aku mati. Aku pasti mati. Dahlia menyesal datang ke sini. Seandainya dia tahu apa yang akan terjadi. Jika saja dia tidak datang, dia tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Bagaimana dia akan keluar dari situasi ini? Dasar bajingan. Berani-beraninya kau. Berani-beraninya kau membunuh putraku dan melumpuhkan muridku. Aku akan menghabisimu. Cody meraih pisau di pinggangnya, siap menyerang Harvey. Bukankah kau seorang biksu, Cody? Di mana belas kasihmu? Lingkaran kebencian tidak akan pernah berakhir jika yang kau inginkan hanyalah balas dendam. Bagaimana mungkin kau tidak mengerti hal itu sebagai seorang biksu? Harvey menatap Cody dengan rasa ingin tahu. Jika kau benar-benar seorang biksu, bukankah seharusnya kau membujukku untuk bertobat? Aku tidak tertarik melakukan itu sekarang. Sekarang, aku hanya ingin menghancurkanmu sebagai seorang prajurit. Bab 3409. Aku akan membuatmu menyesali keputusanmu di neraka. Itu akan mengajarkanmu untuk tidak main-main dengan kami, bangsawan India. Cody mencabut pisaunya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Harvey menggelengkan kepala. Sayang sekali, kau bukan tandinganku.
Sama seperti anakmu, sama seperti murid-muridmu, kalian semua bukan lawanku. Kau baru bisa disebut dewa perang, tapi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Hoa, hoa, hoa. Kita lihat saja nanti. Karena kau begitu percaya diri, aku akan menunjukkan betapa mengerikannya ilmu mistis India. Cody mengeluarkan jimat dan mulai merapalkan mantra. Ia lalu membakar jimat itu dengan jarinya sebelum menempelkannya langsung ke kepalanya. Bam! Harvey bisa merasakan kekuatan Cody meningkat secara drastis. Mata Cody memerah darah, dan ia tampak seperti iblis yang baru keluar dari neraka. Aura mengerikan menyelimuti seluruh langit. Inilah kekuatan dari seorang dewa perang. Hipnotis. Mata Harvey sedikit berkedut. Aku tidak menyangka kau bisa melakukan itu pada dirimu sendiri hanya untuk mendapatkan kekuatan sebesar ini. Pernahkah kau memikirkan akibatnya? Akibat. Itu tidak penting selama aku bisa membunuhmu sekarang. Cody tertawa terbahak-bahak. Ia menerjang maju dengan pisau di tangan. Di bawah kilau pedang, Cody melompat ke udara. Beberapa ahli berseru saat mereka mengayunkan pedang mereka. Baja di tangan mereka bersinar terang sampai menyilaukan. Rahel tetap tenang melihat pemandangan itu, ia menahan para ahli dengan satu tebasan setiap kalinya. Pertarungan kacau pun segera terjadi. Dahlia benar-benar terkejut, ia ingin pergi, tapi ia juga ingin menyaksikan kematian Harvey. Ia tidak punya pilihan selain memanggil seseorang sambil menggertakkan giginya. Saat itu, Cody sudah berada tepat di depan Harvey. Ia mengayunkan pisau dengan keras, menampilkan beberapa roda emas yang langsung mengarah ke Harvey. Harvey dengan santai menangkis serangan itu dengan pedangnya. Dentang. Suara nyaring terdengar saat keduanya saling berbenturan. Mereka mundur beberapa langkah secara bersamaan. Harvey menatap pedangnya yang kini patah menjadi dua dengan tenang. Pedang itu memang dibuat untuk prajurit biasa, tidak dirancang untuk menahan serangan mengerikan seperti milik Cody. Pisau Cody, sebaliknya, telah mengeras sepenuhnya. Itu sebabnya terlihat begitu kokoh. Hipnotis yang benar-benar luar biasa. Harvey menatap Cody dengan mata menyipit, ia cukup terkesan dengan pria itu. Ia hanya pernah melihat satu dewa perang India menggunakan teknik yang sama dalam pertempuran Euro-Amerika. Kekuatan pria itu meningkat drastis, tapi ia berubah menjadi monster setelah menggunakan teknik tersebut. Namun, Harvey tidak mengalahkan dewa perang itu saat itu, setelah melihat Cody menggunakan teknik yang sama, semangat Harvey untuk berburu kembali membara. Harvey mengayunkan bilah pedang yang telah patah dengan tekad, mengarahkannya langsung ke kepala Cody. Dentang. Cody melawan dengan pisaunya, tanpa emosi sedikit pun, bila mereka kembali bertabrakan. Sret, sret, sret. Harvey bergerak sangat cepat. 9 tebasan diluncurkan hanya dalam sekejap. Bab 3410. Harvey sengaja menahan kekuatannya untuk melihat seberapa hebat kemampuan hipnotis Cody, dia tidak ingin secara tidak sengaja membunuh Cody hanya dengan satu tebasan. Cody tidak menyadari hal ini. Dia mengayunkan pisaunya secepat kilat, mampu menahan tekanan kekuatan Harvey. Suara benturan pedang terdengar terus-menerus. Dentang. Setelah 9 serangan, Cody tampak seperti menemukan celah. Dia memutar pisaunya dan menebas ke bawah. Udara mulai bergetar karena serangan itu. Bahkan suara dari penghalang yang pecah pun terdengar. Harvey mengangkat pedangnya, berhasil menahan serangan tersebut. Namun karena dia menekan kekuatannya sendiri, dia terpaksa mundur beberapa langkah. Dahlia mundur dengan ekspresi dingin. Dia yakin Harvey sudah tamat, tapi dia tetap tidak ingin terseret dalam situasi itu. Dewa Perang. Harvey berdiri tegak dengan ekspresi terkejut. Kau bukan Dewa Perang, tapi kau bisa mempertahankan kekuatan ini dengan hipnotis. Sepertinya kau semakin kuat semakin lama bertarung. Menarik. Sangat menarik. Tapi tidakkah kau mengerti konsekuensi dari melakukan hal seperti ini? Menurut analisis Harvey, Cody telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung seperti ini. Karena itu, kekuatannya sebagai dewa perang akan lenyap, dan dia akan menjadi lumpuh sebagai akibatnya.
Dia tidak akan pernah bisa bertarung lagi setelah ini. Konsekuensi apa? Cody tertawa. Selama aku bisa membunuhmu, mati pun tidak masalah. Cody mengaum dan mulai merapal mantra lagi. Lalu dia menyerbu Harvey, wajahnya sedingin es. Dia mengayunkan pisaunya ke depan sekali lagi. Swoosh! Niat membunuhnya menyelimuti seluruh langit sebelum pisaunya sampai ke Harvey. Harvey menampilkan ekspresi muram saat melihat serangan itu. Keduanya kembali saling menyerang dengan pedang, namun Harvey tetap diam. Sedangkan Cody terpaksa mundur beberapa langkah. Lantai marmer hancur setiap kali Cody mundur. Jejak kaki tertinggal di mana-mana. Cody telah kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan tidak mengambil napas untuk menenangkan diri, dia mengangkat pisaunya dan langsung menyerbu lagi, matanya memerah. Serangan yang brutal dan penuh keputusan. Di saat yang sama, penglihatan Harvey tiba-tiba menjadi kacau. Tubuh Cody berlipat ganda, dia menyerang dari segala arah. Hipnotis. Gumam Harvey pada dirinya sendiri. Dia cukup terkesan dengan teknik itu. Entah bagaimana bisa membuatnya lengah. Harvey tersenyum, menenangkan diri, dan menutup matanya menghadapi keanehan itu. Apa kau siap mati sekarang? Bukankah kau seharusnya hebat? Kalau begitu, kenapa tidak kau coba melawan seni mistis? Jika tidak bisa, kau tidak punya pilihan selain mati. Aku akan mencabik-cabikmu, perlahan tapi pasti. Cody tertawa, seolah tahu apa yang dilakukan Harvey, suaranya bergema dari segala arah.